Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang bab doa, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Min fadailid doa, di antara fadilah, keutamaan di dalam berdoa, poin yang ke-13. Ad-du'a'u sababu li raf'il bala'i ba'da nuzulihi. Doa merupakan salah satu sebab terangkatnya bala sekalipun bala itu telah turun. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang telah dibukakan baginya di antara kalian satu buah pintu doa, maka itu menunjukkan telah dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Satu pintu doa telah dibuka oleh Allah, berarti Allah telah membukakan untuknya sekian banyak pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu kata beliau, wa ma su'ilallahu syai'an ya'ti ahabba ilaihi min ayyus alal afiyah. Tidaklah diminta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih ia sukai untuk dimintai, maka perkara itu adalah ketika Allah diminta tentang al-afiyah. Lalu kata Nabi, inna du'a, sesungguhnya doa itu yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bisa bermanfaat bagi sesuatu yang belum turun, yakni merubah takdir menjadi baik. Dan doa itu juga bisa bermanfaat bagi sesuatu yang telah terjadi atau turun, mengangkat bala yang menimpa manusia. Fa'alaikum ibadallah bid-du'ai. Maka bagi kalian wahai hamba-hambanya Allah, perhatikanlah doa. Berdoalah dengan doa yang benar. Ini menyebutkan dan mengingatkan kepada kita bahwa sangat wajar bagi seorang yang menemukan semangat dalam dirinya saat berdoa. Nah, doa itu semakin diperbanyak oleh pelakunya, semakin banyak pintu rahmat Allah akan bukakan baginya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, la yughni hadarum min qadarin, la yughni hadarun min qadarin. Sikap hati-hati dan waspada itu tidak bisa mengalahkan takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tetapi doa itu bisa mendatangkan manfaat bagi sesuatu yang telah turun maupun yang belum turun. Wa inna du'a la yalqal bala'a. Doa itu akan bertemu dengan bala yang turun. Fayatalijani, keduanya bergulat. Ila yaumil qiyamah, sampai dibangkitkan hari kiamat. Bila doa itu lebih kuat, bila doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu lebih kuat, maka takdirnya berubah menjadi baik. Jika seandainya doa seorang hamba itu lemah, itu akan meringankan musibah yang menimpanya. Jika telah terjadi musibah menimpa dirinya lalu dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat bala yang Allah berikan kepadanya.
Doa yang seperti ini disebut dengan istighosah. Jadi istighosah itu maknanya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya kejadian atau bala yang turun itu diangkat atau diringankan. Sedangkan isti'anah serupa dengan istighosah, meminta pertolongan kepada Allah supaya bala yang jelek tidak turun. Yang disebut dengan isti'anah. Dua-duanya ibadah, tidak patut diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara keutamaan doa yang ke-13. Yang ke-14, ad-du'a'u yuftahu lil abdi babal munajati waladaiduha. Berdoa itu menjadi sebab dibukakannya bagi seorang hamba lezatnya bermunajat, nikmatnya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sering manusia berdoa kepada Allah, dia akan semakin merasakan dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin lezat kepada dirinya. Faqad yakumul abdu limunajati rabbih. Terkadang seorang hamba itu bermunajat kepada Allah Rabbnya. Wa inzal hajati bibabihi. Dia mengadukan permasalahan yang dihadapannya, mengetuk pintu Rabbnya. Dia ketuk pintu langit, dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di saat itu fayuftahu ala qalbi halus su'ali wa du'ai min mahabbatillah. Semakin dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang dia inginkan dan keluh kesahkan, maka Allah akan buka hatinya, dimasukkan ke dalamnya perasaan mencintai Allah. Terus dia merasa nikmat dan mencintai Allah. Wa ma'rifatuhu, semakin mengenal tentang Rabbnya dan hak-haknya. Wadullu wal khudu'u lahu, semakin dia merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wal mutamalliku baina yadayhi ma yansihi hajatuhu. Ya, tentu saja apabila rahimanillah, dia tidak akan pernah bosan dan dia terus menerus akan terbenam, membenamkan dirinya dan hatinya kepada munajat kepada Rabbnya. Maka Anda jumpai manusia kalau memang sudah diberikan oleh Allah kebaikan dalam hatinya berupa pintu doa, semua urusan dunianya, semua perkara yang dia lakukan tidak akan lepas dari doa. Sebagaimana saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, karena memang tidak ada bagian dari kehidupan dunia ini tidak ada zikir dan doanya, ada semua. Qala ba'dul ubbad, dahulu sebagian ahli ibadah dari kalangan orang-orang saleh, mereka mengatakan, innahu latakunu lihajatun ilallah fa as'aluhu iyyaha fayuftahu liya min munajatihi wa ma'rifati wa tadallul lahu wa tamalluku baina yadayhi ma ahabbu ma'ahu ayu akhiru anni qada'uhu wa tadawwamu litilkal hal. Seorang ahli ibadah itu menuturkan dari kalangan orang yang saleh, saat aku memiliki keperluan, hajat yang tidak bisa aku minta kecuali kepada Allah, maka aku meminta, aku memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai Allah bukakan pintu kelezatan bermunajat untukku, mengenal Allah, merasa rendah di hadapan Allah, lalu aku hanyut, merasa senang, mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai terasa senangnya aku bersama Allah Ta'ala. Aku berharap doa itu dikabulkannya belakangan saja. Maksudnya supaya dia semakin dekat, semakin bisa mendekat, semakin terus meminta kepada Allah Ta'ala. Karena tabiatnya manusia itu Bapak, di saat dia diberi jawaban doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhenti dia dari doa. Banyak manusia ketika dia berkata, ya Allah sehatkan saya, begitu diberi kesehatan, selesai, tidak pernah berdoa lagi kepada Allah. Ketika dia belum diberi kesehatan, dia terus meminta, merengek di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu justru kalau seandainya dia menyadari kadang Allah mengakhirkan kesembuhan yang dia minta, Allah ingin dia mengenal siapa Tuhannya. Allah ingin dia merasa lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau pernah berdoa, ya Allah,
berikanlah kepadaku rezeki yang baik. Sepulang dari masjid, dia menjumpai di depan pintunya itu ada gandum, 2 karung gandum. Abu Hurairah menangis. Maka muridnya berkata, apa yang membuat engkau menangis? Jawab Abu Hurairah, saya khawatir ini doa yang diijabah di dunia, lalu di akhirat nggak ada bagian lagi buatku. Perhatikan kata beliau, saya khawatir ini doa yang diijabah oleh Allah di kehidupan dunia, kemudian di akhirat tidak ada bagian lagi bagiku. Kan dalam Islam itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Imma dikabulkan di dunia, atau imma dia dikabulkan dalam bentuk yang berbeda, atau dia ditahan pengabulannya di akhirat. Dan yang paling berbahagia kata Ibnu Qayyim, ketika dikabulkan di dunia dan disempurnakan di yaumil qiyamah. Tapi jarang manusia yang seperti ini. Sehingga Abu Hurairah merasa, dia mengatakan, saya khawatir inilah doa yang diijabah oleh Allah di dunia, lalu di akhirat saya nggak dapat apa-apa lagi. Padahal Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Allahu a'lam bishawab. Maka ikhwafillah, jadi doa itu mendatangkan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala bagi seorang hamba. Yang ke-15, husulul mawaddati bainal muslimin. Doa ini bisa menjadi sebab datangnya rasa kasih sayang dalam diri kaum muslimin. Atau dengan makna lainnya, terkadang hilangnya rasa kasih sayang di antara sesama kaum muslimin karena mereka tidak saling mendoakan. Itu mungkin kita salah satunya, alhamdulillah. Kita sering membaca firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang beriman itu mereka yang bersaudara, hanyalah orang yang bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu bersaudara. Mendengar hadis Nabi yang menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Tapi mari kita lihat apa yang sudah kita buat untuk saudara kita di Filistin, di Sisan, di Afrika, di belahan negeri kita, di belahan negeri kaum muslimin, di belahan negeri kita ini di Indonesia. Apa yang sudah kita buat mereka yang miskin, yang tertindas? Minimal harusnya kita melakukan doa. Tanyakan sama diri kita, pernah enggak ketika kita berdoa, ya Allah beri aku rahmat, rahmati pula saudaraku kaum muslimin di luar sana? Pernahkah kita berdoa dengan mengatakan, ya Allah masukkanlah rasa cinta dalam hatiku kepadamu dan cintailah aku, demikian pula dalam diri hati kaum muslimin dan cintailah mereka? Pernahkah seperti itu kita? Pernahkah di tiap malam kemudian saat kita meneteskan air mata memohon ampunan atas dosa kita, kita juga berkata, ampuni pula dosa saudara kita, dosa saudaraku kaum muslimin? Minimal kita mengucapkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan dalam hatiku ini ada perasaan dengki kepada orang yang beriman. Pernahkah kita seperti ini? Minimal kita minta kepada Allah agar Allah menjaga hati kita tidak punya kedengkian kepada orang yang beriman. Kadang tidak. Itu menunjukkan sebab kenapa kaum muslimin sekarang tidak saling mencintai. Dengan kata lain, kadang-kadang mencintainya cuma sekedar basa-basi, bukan tulus dari hati mereka. Doa, penulis mengatakan, kata beliau, ikhwati rahimani wa barakallah, fa idza da'al muslimu li akhihi al-muslima fi dhahril ghaibi, seandainya seorang muslim tulus dia karena Allah sesuai syarat yang ditentukan oleh syariat, dia bermunajat, melantunkan doanya, meminta kepada Allah Ta'ala untuk saudara muslimnya di saat dia tidak berada di sampingnya. Di saat dia tidak berada di samping saudaranya muslim itu, mungkin sedang safar, mungkin saudaranya tidak ada di sampingnya, dia bermunajat, ustujibat da'watuhu, dikabulkan doanya, diijabah, nggak akan ditolak. Doa kita untuk saudara kita yang ada di Filistin, doa kita untuk saudara kita di belahan bumi manapun di negeri ini yang memperjuangkan Islam, mendakwahkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan sunnah. Di saat kita tidak ada di sisinya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah.
Manakah yang lebih kuat dari ikatan persaudaraan dari yang seperti ini? Alhamdulillah. Tentu doa ini ikatan yang paling kuat. Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, la tansa ikhwanakum. Kepada Umar dia berkata, Umar, jangan lupakan saudara-saudaramu. Yakni alaika biddu'a. Doakan. Doakan keluargamu, doakan saudaramu. Doakan kaum muslimin. Nabi sering mengucapkan kalimat, Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, satukan, lembutkan hati-hati di antara orang yang beriman. Karena pada hari ini alhamdulillah kita menjumpai ternyata sebagian kaum muslimin bersikap keras kepada muslim yang lainnya. Padahal ayat Al-Quran menyebutkan asyidda'u alal kuffar. Keras itu kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang, lemah lembut kepada sesama mereka. Ini mungkin karena sebab tidak pernah mendoakan, tidak saling mendoakan. Beliau mengatakan wadalla dzalika alam muwafaqati batinihi li dhairi. Itu bukti orang mukmin yang mendoakan saudaranya yang jauh tidak ada di sisinya, tanda adanya kecocokan yang tampak dengan yang batin. Ketika dia tidak kelihatan saudaranya, dia tetap mencintainya. Jadi mencintainya bukan ketika tampak di hadapannya saja. Ini yang sulit ya alhamdulillah. Anda tahu ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah akan naungi di yaumil qiyamah, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya Nabi menyebutkan 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Apakah yang dimaksud dengan mencintai karena Allah ini ketika bertemu saja? Tidak. Ketika saudaranya tidak ada di sisinya pun dia mencintainya karena Allah Taala. Tak pada saat tidak ada di sisinya, bentuk cintanya dengan memohonkan ampunannya, meminta diturunkan rahmat buatnya agar istiqomah di atas hidayah sampai bertemu dengan Allah Ta'ala tetap dalam keadaan di atas hidayah. Begitu mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala, dan itu dengan doa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, barang siapa yang Allah karuniakan keledatan berdoa dan dia tidak melupakan saudaranya, maka Allah telah karuniakan kepadanya nikmat yang agung setelah iman, Islam dan ilmu. Setelah Allah karuniakan kepadanya itu keimanan, keislaman dan ilmu, maka lalu Allah karuniakan kepadanya keledatan dalam berdoa dan dia tidak lupa dengan saudaranya. Itu kenikmatan yang agung. Masya Allah la quwwata illa billah. Akan minimal ikhwan, minimal kita saudara kita yang terdekat dulu kan gitu toh. Orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, kakak, adik kita, kemudian tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Sering kita mendengar para imam mengucapkan doa apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kadalik wallahu alam bisawab. Yang ke-16. Yang ke-16, doa min sifati ibadillahil muttaqin. Berdoa itu merupakan ciri paling menonjol dari orang yang bertakwa. Telah kita terangkan di awal pembahasan, seluruh aktivitas ibadah bisa disebut dengan doa. Contohnya sholat. Sholat itu maknanya doa. Karena memang dari awal antum sholat setelah takbiratul ihram antum doa. Doa apa namanya? Doa apa ya? Ya, iftitah atau istiftah. Di akhir sholat antum membaca doa, minta perlindungan dari 4 perkara, dari adab neraka, dari adab kubur, fitnah dunia dan akhirat, fitnah hidup dan mati maksud saya, dan juga meminta perlindungan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Maka tidak lepas dalam doa. Anda berdiri, Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, doa. Anda ruku, Anda membaca subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, doa. Anda sujud pun doa. Anda duduk di antara 2 sujud, Anda juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad, doa. Dalam mempelajari ilmu agama, bukankah Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyebutkan bahwa beliau menghitung Nabi ketika dalam majlisnya membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, tidak kurang dari 100 kali. Berarti memohon ampun kepada Allah Ta'ala, doa. Selesai bermajlis, berdoa kafaratul majlis.
Masya Allah. Nah, maksudnya saudara kaum muslimin rahimah, maka doa itu sifat menonjol hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Penjelasannya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya di awal-awal pembahasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan, selalu berdoa kepada kami penuh dengan rasa harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashiin. Adalah mereka itu terhadap kami orang-orang yang khusyuk. Jadi ibadur Rahman, hamba Allah yang disebut hamba-hambanya Ar-Rahman, selalu mereka itu berdoa kepada Allah dipenuhi dengan rasa harap dan sekaligus cemas. Harapan yang tinggi dan rasa takut. Wa qala an ibadi shalih, dan Allah mengatakan di ayat yang lainnya surah Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ini kalangan orang-orang yang soleh, selalu berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang lebih dahulu mendahului kami dalam beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu ada kedengkian, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka rauf rahim, sesungguhnya engkau maha rauf dan engkau maha rahim. Ini ciri orang yang saleh, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kalau orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, diminta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, dia merasa bahwa apa yang ada padanya itu hasil tangannya sendiri. Ketika dia jatuh dalam keadaan sakit, miskin, susah, tetap tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala juga. Ini orang-orang ateis demikian. Ini orang paling celaka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ke-17, ad-du'a sababu lis-sabati wan nusri 'alal a'da. Berdoa itu bisa menjadi sebab dikokohkannya seseorang di atas agamanya Allah Ta'ala, turunnya pertolongan Allah untuk mengalahkan musuhnya Allah. Berhadapan dengan musuh Allah itu tidak ringan, membutuhkan mental yang kuat, dan itu tidak cukup sampai dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi di perang Badar, ini seorang nabi yang tidak mungkin Allah meninggalkannya, membiarkannya didolimi oleh orang musyrikin, tidak mungkin. Ketika terjadi perang Badar, pasukan kaum muslimin cuma 300 sekian orang, orang-orang musyrik 1000 sekian orang, lengkap dengan persenjataannya. Kaum muslimin hanya 300 orang dengan persenjataan yang sederhana. Maka Nabi mengangkat tangannya lebih tinggi dari kepalanya, lalu memohon kepada Allah Ta'ala, wahai Rabbku, jika kaum yang ini engkau binasakan, tidak akan ada lagi yang menyembahmu setelah ini. Diulang-ulang oleh Nabi, sampai Abu Bakar berkata, hasbuk ya Rasulullah, innallaha yastajibu min du'ai, Allah akan mengabulkan doamu. Cukup ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Nabi terus baca doanya. Ini Nabi SAW. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka sebab itu, ketika Nabi meminta pertolongan kepada Allah di medan Badar, Allah turunkan pertolongannya dari kalangan malaikatnya. Dan ini banyak ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, dalil-dalil atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Nabi SAW kalau bertemu musuh membaca doa apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Antum harus hafal ini ya. Bertemu dengan orang yang membenci antum mengucapkan doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ini disunnah, terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ini memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memasukkan dalam hati orang itu rasa takut, rasa gentar. Dan Nabi menyebutkan di antara perkara yang dikhususkan buat Nabi, tidak pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, adalah nusirtu birru'bi. Allah menolong Nabi dengan diberikan ar-ru'bu. Kepada musuh-musuhnya kaum muslimin, ar-ru'bu itu artinya dimasukkan rasa takut sebelum sebulan sampai ke tujuannya. Jadi pasukan kaum muslimin belum sampai kepada musuh-musuhnya 1 bulan kemudian baru sampai. Sebelumnya itu, sebulan sebelumnya musuhnya sudah takut.
Dan Nabi berdoa agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Nah, ini doa mendatangkan pertolongan Allah. Nabi sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifan nufus, sarif nafsi ila ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, yakni tauhid. Wahai Zat yang memaling-malingkan hati, yang memaling-malingkan jiwa, palingkan jiwaku hanya kepada ketaatan kepadamu, yakni sunnah. Jadi yang pertama memohon agar kokoh di atas tauhid, yang kedua agar beramal tetap di atas apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan doa. Yang ke-18, ad-du'a'u mafza'ul madlumin wa malja'ul mustad'afin. Fal madlumu awil mustad'afu idan qata'at bil asbab wa ughliqat fi wajhil abwab wa lam yajid man yarfa'u in anhu madlamatahu wa yu'inuhu 'ala man tusallitu 'alaihi wa dhalamahu summa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa bassa ila al-jabbaril 'azimi syakwahu nasarallahu wa 'azzahu. Kata beliau, doa itu bisa menjadi sebab pertolongan bagi orang-orang yang terdolimi, mengangkat derajatnya orang-orang yang lemah, yang dihinakan oleh orang. Ketika pintu-pintu tertutup, ketika manusia meninggalkan, ketika tidak ada orang-orang yang datang membantunya, dia angkat tangannya ke langit lalu dia adukan keluh kesahnya kepada Allah Ta'ala, Allah akan turunkan pertolongan untuknya dan dimuliakan seketika itu juga, karena tidak ada hijab antara orang yang didolimi dengan Allah Ta'ala. Nabi berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian dengan doanya orang yang terdolimi. Fa innahu bainahu wa bainallahi laisa falaisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada antara orang yang didolimi dengan Allah itu dinding yang menghalangi. Setiap doanya orang yang didolimi itu akan dikabulkan, tentu kalau terpenuhi apa? Syaratnya. Maka Anda lihat, hati-hati di jalan raya ya. Ini nasihat buat kita. Kadang kita dolim di jalan raya itu, tidak bersikap sopan, lalu mendolimi sebagian orang yang berjalan kaki, yang naik mobil kenceng, airnya nyiprat kena orang yang itu terdolimi, tidak sadar kemudian dia mengucapkan celaka dia itu nanti. Maka Anda jumpai berapa banyak yang terjadi, karena memang setiap doanya orang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah SWT. Nah ini penting, terutama jangan berbuat dolim kepada siapa? Keluarga kita. Yang biasanya laki-laki itu suka dolim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Iya kan? Apa contoh kedolimannya? Ada yang tahu apa contoh kedolimannya suami kepada istri? Haknya istri untuk ditemui itu kapan ya Fadilah? Selepas sholat Isya kan, itu haknya istri. Kan kita sering itu, habis sholat Isya nggak langsung pulang, sahih? Tidak pula memberitahu mereka. Pulang-pulang jam 11 malam, ditanya istrinya dari mana? Taklimnya ba'da maghrib sampai Isya. Ba'da Isyanya entah kemana-mana. Itu zalim kepada keluarga. Kalau istrinya berkata, ya Allah, kasih pelajaran suami saya. Oh bahaya nih, Alhamdulillah. Bahaya kalau sampai suaminya kasih pelajaran suami saya. Ini repot nih. Tapi kalau istrinya berkata, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri hidayah suamiku ini, itu baik. Tayyib. Nah, sekaligus faedah dan bisa kita ambil, kalau kita didolimi oleh orang lain, jangan didoakan kejelekan. Manfaatkan doa yang mustajab itu, yang tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah itu, untuk kebaikan. Bila kita didolimi oleh orang, kita mengatakan, Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Rabbku, aku telah berbuat dolim kepada diriku sendiri, tidak ada yang bisa mengampuni diriku kecuali Engkau. Allahumma ij'alni min ahlil jannati la tuharim alayya jannataka. Minta surga daripada mendoakan kejelekan orang lain, padahal sama-sama dikabulkan. Kan bisa pahami kan? Sama-sama dikabulkan. Doalah yang baik. Ya Allah, jadikan aku ahli surga, maaf kesalahanku, cukup ya Allah kedoliman yang kurusakan pada hari ini, mudah-mudahan berbuah surga di sisimu kalau dia minta yang baik. Cuman memang ini berat ya kan ya. Kadang-kadang manusia itu kan maunya yang ngelihat orang susah dia senang gitu.
mudah-mudahan celaka, nabrak bener, apa kata saya, kata dia begitu kan. Makin senang dia. Padahal itu tidak ada keutamaannya. Sekedar apa namanya? Sekedar mubah saja. Orang didolimi mendoakan kejelekan itu cuma mubah, nggak sampai kepada hukum mustahil. Kalau dia sabar, justru dia mendoakan kebaikan. Semoga Allah beri pahala saya. Mudah-mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Lebih baik Allah kasih pahala dia, Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya. Sekali lagi ini perlu apa? Perlu perjuangan. Ya kawan ya. Nah, kita lihat yang ke-19. Yang ke-19, ad-du'a dalilun 'alal imani billah wal i'tirafu lahu birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Doa itu bukti seseorang itu mengenal Allah dengan baik, beriman dengan Allah, mengenalnya dari segi rububiyah, sadar dia bahwa penguasa alam semesta ini Allah, yang mengaturnya Allah, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, mengeluarkan malam dari siang, mengeluarkan siang dari malam, mengeluarkan orang hidup dari matinya, mati dari hidupnya, dan seterusnya. Itu hanya Allah Ta'ala, dia kenal itu. Lalu dia juga mengenal uluhiyah. Setelah itu dia sadar tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Kemudian dia tahu nama-namanya Allah, sifatnya. Itu membuktikan tauhidnya sangat tinggi. Dengan sebab berdoa, maka Bapak, nggak mungkin orang berdoa itu tidak menyebut nama Allah. Pasti dia sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Dawil Rahmal Wasi'ah, Irhamni ya Rabbi birahmatika maja indak rahmatan wasi'atan. Minta kepada Allah, ya wahai Zat yang Maha Rahmat, Zat yang Maha Rahim, pemilik rahmat yang luas sekali. Rahmati aku dengan rahmat yang datang dari sisimu, dengan rahmat yang luas. Berarti kan dia menyebutkan nama Allah, dia sadar itu siapa Allah Ta'ala, dia kenal itu dia, Zat yang dia seru itu. Kan nggak ada orang berdoa itu tidak menyebut nama Allah, dia kan sebut nama Allah. Dan dia tidak mungkin dia meminta kepada Allah kalau dia tidak mengenal keagungan Allah Azza wa Jalla, kemaha besarannya Allah Ta'ala. Bapak pernah nggak Bapak memikirkan ketika Bapak berdoa, ya Allah, setelah Anda Bapak ucapkan doa yang banyak, lalu Bapak berpikir, apakah Allah maha mendengar doaku? Maksudnya begini, mungkinkah Allah akan dengarkan ucapanku ini? Sebegitu banyak manusia yang juga berdoa, bahasanya berbeda, kulitnya berbeda, tempatnya berbeda, di waktu yang sama. Salah nggak kira-kira Allah memberikan permintaan? Kan gitu Pak, si A minta A, B minta B, C minta semua di waktu yang sama. Ternyata Allah nggak mungkin keliru. Permintaan A diberikan kepada A, B diberikan kepada B, C diberikan kepada C, sesuai dengan permintaannya. Kalau kita menyadari ini, akan tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah. Yakin kita tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa itu demikian, menandakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Dengan kata lain, doa itu merupakan pengejawantahan tauhidnya seseorang. Tapi ada hal yang perlu diketahui. Setelah kita mengetahui fadilah-fadilah doa, ikhwan, doa itu akan dikabulkan kalau terpenuhi syarat. Apa saja yang berkaitan dengan ibadah tidak mungkin diterima oleh Allah sebelum syaratnya terpenuhi. Pertama, ayyakuna da'i aliman bi annallaha wahdahu wal qadiru ala ijabati du'aihi. Orang yang berdoa itu mesti tahu, yakin dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ini enggak gampang loh, Evan. Ini butuh perjuangan, mendidik hati, mendidik jiwa, menjadikan dirinya benar-benar yakin, seyakin-yakinnya tahu Allah saja yang sanggup mengabulkan doa, enggak selainnya. Cuman Allah yang bisa mengijabah doanya. Maksudnya ketika dia berdoa lalu yang dia minta itu belum wujud di hadapannya, dia ulangi lagi. Belum wujud, dia ulang lagi. Belum wujud, dia ulang lagi. Karena kalau dia minta kepada yang lainnya enggak mungkin dikabulkan. Hanya bisa dikabulkan kepada Allah Ta'ala. Saya buat sebuah kias aulawiyah, kias yang lebih rendah untuk bisa meyakinkan diri kita. Bapak, kalau bapak-bapak memerlukan sebuah persyaratan diterima kerja, adanya ijazah, misalnya demikian, maka Anda akan berusaha mendapatkan ijazah ini supaya keluar. Ujian pertama gagal, ujian lagi ujian, sampai dapat ijazah itu baru Anda sodorkan kepada perusahaan yang akan menerima pekerjaan Anda. Enggak mungkin dikeluarkan ijazahnya itu oleh pihak yang lain, cuma satu orang yang bisa mengeluarkannya, pihak departemen pendidikan misalnya. Nah begitulah dalam doa, kalau kita minta sama yang lainnya enggak mungkin dikabulkan. Harus yakin ini hanya bisa Allah Ta'ala.
Semua perkara yang dia minta hanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisa. Lian hadza syirkun billahi azza wa jalla law kana rajulun yad'u bi ghairi. Kalau manusia menyeru kepada selain Allah taala, tentu dia itulah berperbuatan syirik. Nah, maka orang musyrik kalau dia berdoa tiba-tiba wujud apa yang dia minta, itu bukan perwujudan keberkahan. Bahkan itu sebuah siksa, sebuah istidraj maksud saya, sebuah perkara yang membuat dia semakin tersesat. Orang musyrik, penyembah berhala, sujud sama batu, minta sama kuburan, kadang ketika dia minta dikabulkan. Ya Allah kasih saya kekayaan, dikasih Allah kekayaan. Tapi Anda perhatikan, apakah kekayaannya mengantarkan kepada keberkahan? Tidak. Kekayaannya mengantarkan kepada maksiat, perbuatan dosa, kerusakan, tidak pernah merasa puas dengan hawa nafsunya, dan seterusnya. Kalau orang beriman, mungkin dia ketika berdoa tidak langsung wujud di hadapannya, tapi Allah tenangkan hatinya. Allah sabarkan jiwa orang itu. Allah tumbuhkan keledatan dalam hatinya untuk terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaannya. Maksud itu saudara kaum muslimin rahimanillah, mesti yakin doa hanya bisa diijabah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Naml, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan, menghapuskan kejelekan bila seseorang itu menyeru kepadanya selain Allah? Tidak ada, hanya Allah yang bisa menyeru. Orang musyrik itu, Pak, di zaman dahulu kalau mereka naik bahtera, kemudian di tengah lautan diempas oleh gelombang yang keras atau badai di lautan, semua akan mengangkat tangan lalu berkata, wahai Allah, Rabb penguasa alam, selamatkan kami. Enggak ada yang menyeru selain Allah, enggak ada. Itu orang musyrik. Tapi di negeri kita ini aneh. Bencana terjadi bukan minta tolong sama Allah, minta tolong sama penunggu gunung. Lihat ketika Gunung Merapi meletus 2 masa yang lalu, Pak. Datang kepada siapa? Si Mbah Marijan. Siapa Mbah Marijan? Apa Tuhan? Allah kan bukan. Sebagian mereka lagi datang kepada dukun-dukun, minta kepada ini dan itu. Masya Allah. Itu justru mendatangkan bala. Maka tinggalkan. Sebagian orang datang ke pantai selatan minta sama setan betina yang namanya Riror Kidul. Setan betina lagi dimintain oleh manusia. Fahim ikhwanillah. Maka saudara kaum muslimin, ini tinggalkan. Ini syarat yang pertama ya. Kemudian alhamdulillah rahimani wa barakallah. Syarat yang kedua, ayyatawassala ila Allah bi ahadi anwa'i tawassulil masru'ah. Kalau mau berdoa, lakukan tawassul. Tapi tawassul dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat. Bukan tawasul yang serampangan. Tawasul dalam Islam itu ada. Tawasul yang disyariatkan, li'anna hunaka tawasulat masyru'ah wa hunaka tawasulat mamnu'ah. Ada tawasul yang dilarang, ada tawasul yang diperbolehkan, disyariatkan. Tawasul yang diperbolehkan 3. Satu, bertawasul dengan nama Allah. Anda berkata dalam doa Anda, ya Rahman ilhamni, benar. Ya Razzaq farzuqni, itu namanya bertawasul dengan nama Allah. Yang kedua, bertawasul dengan sifat-sifatnya Allah, menyebutkan sifat-sifatnya Allah. Ya Rahman, Datir Rahmah Al-Wasi'ah, disebutkan sifat-sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan mengatakan sifat-sifat Allah itu lalu dia minta apa yang menjadi permintaannya, termasuk tawasul yang sunnah. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsika, dan seterusnya ya. Saya rasa Bapak sudah hafal doa ini. Ini contoh bertawasul dengan nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Yang ketiga yang disyariatkan itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh, seperti Anda mengerjakan sholat lalu Anda berkata, ya Allah, kalau sholatku yang kulakukan ini karena aku ingin berjumpa denganmu di hari kiamat, melihat wajahmu, maka kabulkanlah permintaanku begini dan begitu. Boleh. Yang keempat, sebenarnya yang keempat ini masuk yang ketiga. Jadi yang 1 dan 2 itu masuk satu bagian. Yang kedua tadi tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga ini tawasul dengan orang soleh. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Seperti Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini anakku baru saja dilahirkan oleh ibunya, doakan keberkahan untuknya.
maka Nabi mengambilnya. Dalam riwayat yang lain Nabi minta kurma yang dibawakan bekal oleh ibunya, dikunyah oleh Nabi, ditahani ke dalam mulutnya, lalu Nabi mengucapkan barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Itu namanya tawasul dengan orang soleh. Atau ada seorang wanita yang terkena penyakit gila, dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah, aku terkena penyakit gila agar Allah menyembuhkanku. Jadi kalau bapak datang kepada orang soleh lalu berkata, tolong doakan saya, itu namanya tawasul dengan orang soleh. Nah, tawasul yang dilarang, tawasul kepada orang yang sudah mati, yang nggak bisa menjawab. Orang sudah mati dimintai tolong Mbah Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, sudah mati diajak bicara, dia nggak akan bisa menjawab. Karena orang yang mati butuh dengan orang yang hidup. Bapak-bapak, kalau seandainya bapak memperhatikan hadis-hadis yang banyak, orang yang berada di atas kuburnya ketika baru menanam jenazah seseorang, pasti dia akan dinasihati dengan berkata, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini. Berarti orang mati butuh didoakan oleh orang yang, kalau kita minta tolong sama yang mati, nggak mungkin bisa. Jadi jangan tawasul sama yang sudah mati. Atau tawasul dengan orang yang goib. Goib itu maksudnya bapak yang jauh. Sudah masuk isya, saya minta waktu 2 menit. Nah, tawasul dengan orang yang jauh. Tidak ada alat perantara yang bisa menyampaikan kepadanya. Ketika terdampar di lautan lalu dipanggil-panggil nama ibunya, misalnya ibuku. Di tengah lautan dia panggil ibunya di daratan, nggak mungkin mendengar. Ya nggak boleh. Di negeri ini banyak tersebar thariqah Pak. Thariqah ini misalnya ajaran tertentu dalam agama mereka yang mengajarkan kalau terdapat kesusahan suruh manggil nama gurunya. Jadi kalau gurunya Rifai dipanggil ya Rifai unsurni. Syirik ucapan ini. Kalau Naksabandi misalnya dipanggil ya Naksabandi unsurni, misalnya demikian. Ini syirik hukumnya. Karena mereka ini tidak mungkin bisa menolong mereka. Wadih Bapak, harusnya mereka mengatakan ya Rabbi unsurni. Wahai Tuhanku Allah, tolonglah aku. Nah, ini contoh bentuk tawasul yang diharamkan dalam Islam. Lebih luas lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kan sudah masuk waktu Isya. Afu minkum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayajil amalana amalan salih wujudana yaumil qiyamah. Sallallahu wasallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.